Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Tate no Yusa. Dan dalam video kali ini gue tuh seperti biasa mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan Light Novel volume 22. Dan video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 22. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif ke channelnya update video terbaru. Saat ini Ren tuh lagi kerja sebagai pembuat senjata. Ren sekarang yang mengurus persenjataan di desa. Dan Naofumi saat ini tuh lagi mendatangi Ren. Di sana juga ada Imiya yang ternyata ikut membantu. Imiya ini adalah asistennya Naofumi dalam membuat aksesoris. Jadi Naofumi dan Imiya ini bertugas untuk membuat aksesoris yang tujuannya tuh supaya memperkuat pasukan mereka. Intinya Ren, Imiya, dan Naofumi mereka tuh saling berkolaborasi dalam membuat peralatan untuk jaga-jaga kalau ada pertarungan. Mereka di sini banyak diskusi demi bisa membuat peralatan maupun aksesoris yang sangat luar biasa. Yang tentunya mereka tuh membuatnya dari material yang bagus. Singkatnya, Naofumi dan Imiya berhasil membuat beberapa prototipe aksesoris dengan kualitas yang sangat luar biasa. Saat ini, Ren tuh ternyata lagi konsentrasi membuat pedangnya. Dan dia saat ini kesal karena Naofumi dan Imiya, mereka tuh kerjanya berisik sambil mengobrol. Singkatnya, Ren berhasil membuat katana yang menggunakan bahan bulu dari Filo. Nama katananya adalah katana Raja Angin Surgawi, tentunya dengan kualitas luar biasa. Senjata itu juga ada efeknya, dan efeknya tuh ada perlindungan dari naga iblis, kekuatan 4 Raja Surgawi, berkah Filolial, peningkatan kelincahan, bilah angin, pengisian cepat, dan lain-lain. Intinya kemampuannya tuh mirip sama Filo. Katana itu bakal sangat berguna karena bisa dikopi sama Ren maupun Raptalia. Saat ini, Melty, Mamoru, dan yang lainnya, mereka tuh lagi diskusi masalah kerajaan Siltran. Diketahuilah bahwa musuh saat ini tuh lagi benar-benar menyelidiki tentang keberadaan Naofumi dan yang lainnya. Intinya saat ini tuh banyak masalah yang menghampiri Naofumi, dan Naofumi tuh harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Naofumi saat ini menyerahkan semua masalah politik kepada Melty. Bagi Naofumi, Melty itu udah kayak hewannya politik. Jadi bisa dibilang Melty adalah ahlinya politik. Diskusi saat ini masih terus berlanjut. Mereka tuh saat ini berpikir untuk sekarang tuh sebaiknya meningkatkan kekuatan orang-orang di desa. Karena kalau musuh tiba-tiba menyerang, seenggaknya mereka tuh bisa meminimalisir jumlah korban. Di sini juga Naofumi itu menyinggung soal pacar Mamoru yang merupakan nenek moyangnya para Filolial. Mendengar tentang pacar Mamoru, Melty itu di sini nggak mengerti tentang apa yang terjadi. Melty di sini berharap kalau sekarang tuh sebaiknya nggak perlu ada rahasia. Setelah dipikirkan, Mamoru pun ceritain soal eksperimen yang dia lakuin untuk menghidupkan kembali pacarnya. Melty di sini terkejut mendengar hal itu. Dia tuh nggak nyangka kalau sejarah asal mula Filolial tuh ternyata sangat menyedihkan. Tapi walaupun gitu, bagi Melty sekarang tuh bukan waktunya untuk berdebat. Jadi Melty bakal menerima tragedi menyedihkan tentang eksperimen manusia yang dijadikan Filolial. Saat ini diketahui juga kalau pacar Mamoru tuh udah bisa dibangunin dari kematian. Bisa dibilang eksperimennya tuh saat ini udah selesai dan bisa dibilang tinggal dibangunin untuk mengetahui hasilnya tuh berhasil atau enggak. Singkatnya, Mamoru membawa semuanya ke tempat eksperimen. Melty di sini terkejut ketika melihat Vittoria yang masih muda. Di sini Naofumi tuh membantah kalau itu bukanlah Vittoria yang mereka kenal di masa depan. Ya intinya di sini Naofumi tuh nggak mau mengakui Vittoria muda sebagai Vittoria yang sama di masa depan, hanya karena sifatnya tuh sangat jauh berbeda. Hall di sini tuh menyambut kedatangan Mamoru dan yang lainnya.
Holm udah siap untuk mengeluarkan Philolia dari tangki eksperimen. Saat ini tangki pun mulai dikosongkan dan akhirnya setelah sekian lama, Philolia pun akhirnya berhasil dihidupkan kembali. Philolia saat ini keluar dari tangki dan dia tuh bergaya Chunibyo. Oke, jadi buat yang belum tahu Chunibyo tuh kayak sindrom para remaja yang berhayal punya kekuatan super atau menjadi para penguasa yang agung. Intinya sindrom itu mengikuti gaya-gaya bos atau superhero di anime. Naofumi yang melihat Chunibyo dari Philolia, dia tuh ngerasa kalau eksperimennya saat ini telah gagal dan Philolia tuh saat ini mengalami cacat mental. Tapi melihat reaksi Mamoru dan yang lainnya biasa aja, itu artinya Philolia punya sindrom Chunibyo. Naofumi di sini tuh masih terlihat gak suka karena gaya Philolia ini sangat mengganggunya. Naofumi ngerasa harusnya sebelum dihidupin lagi, Philolia tuh harusnya dimodifikasi supaya Chunibyo-nya menghilang. Melty di sini terlihat mewajarkan dengan sifatnya Philolia. Bisa dibilang ternyata Melty ini mewajarkan itu semua. Alasannya karena di masa depan juga ternyata ada Philolia yang gayanya tuh mirip seperti Philolia. Karena Philolia adalah nenek moyangnya Philolia, Naofumi pun di sini ngasih permen kepada Philolia. Philolia di sini terlihat sangat senang, bahkan dia tuh sampai menangis. Naofumi juga di sini tuh mengelus kepala Philolia dan Philolia di sini bereaksi Chunibyo. Gak lama Philolia ini menjadi sangat serius. Philolia di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi saat ini, termasuk menyelesaikan masalah Naofumi yang mau kembali ke masa depan. Naofumi di sini ngasih tahu kalau di masa depan Fasawi pencakar tuh ada di tangan musuh. Jadi saat ini dia tuh nggak tahu metode power up dari senjata tersebut. Makanya sekarang Naofumi tuh nanya ke Philolia metodenya. Alasannya karena di dunia sekarang Philolia adalah pemegang Fasawi pencakar. Jadi tentunya Philolia tuh tahu metode power up-nya. Mamoru yang mendengar Naofumi belum tahu metode senjata cakar, dia tuh sangat terkejut karena Naofumi sekarang aja udah sangat kuat. Philolia di sini ngasih tahu kalau metode power up senjata cakarnya tuh bakal meningkatkan kemampuan dari suatu skill jika terus dipakai berulang-ulang. Bahkan dengan power up senjatanya, penggunaan SP pada skill tuh bisa berkurang. Selain itu bisa juga mengubah efek dari skillnya. Bahkan bisa meningkatkan damage maupun mengurangi cooldownnya. Saat ini Naofumi terus mencoba metode-metode supaya bisa memperkuat senjatanya. Mereka juga terus diskusi mengenai metode-metode untuk jadi kuat. Intinya semuanya tuh dilakuin untuk memperkuat Naofumi supaya siap dalam menghadapi musuh yang menyandang nama dewa. Setelah ngobrol soal power up, Naofumi dan yang lainnya pun akhirnya keluar lab. Pas di luar, ternyata udah ada 3 orang anak yang dirawat sama Mamoru. Mereka tuh terlihat senang atas kembalinya Philolia. Philolia dan anak-anak itu mereka mengobrol. Di sini sebenarnya Philolia tuh sangat menyayangkan eksperimen Mamoru yang mau bangkitin dia lewat eksperimen anak-anak. Tapi walaupun gitu, karena semuanya tuh udah terjadi dan itu juga demi perkembangan negara Silteran, maka Philolia tuh juga nggak terlalu masalahin hal itu. Philolia di sini tuh cuma mengelus ketiga anak itu dan dia tuh mengajak ketiga anak itu untuk saling bahu-membahu dalam mengambil alih dunia. Tentunya dia tuh pakai gaya Chunibyo-nya. Saat ini Naofumi, Philolia dan yang lainnya, mereka tuh datang ke tempat Rain yang lagi melatih Shen. Philolia di sini tuh langsung menyapa kakaknya yaitu Rain. Rain juga di sini tuh langsung memeluk adiknya. Di sini karena Philolia ini adalah Chunibyo, dia tuh jadi agak gengsi kalau soal rasa sayang kakaknya. Philolia di sini tuh terlihat buru-buru melepaskan pelukan dari Ren. Bahkan dia tuh menyuruh Ren untuk segera pulang. Intinya gua rasa Philolia ini agak tsundere kalau soal kakaknya. Saat ini Philolia sama Shen juga saling berkenalan. Ketika tahu kalau Shen adalah murid dari Rain, Philolia di sini tuh ngerasa aneh karena Shen tuh mampu bertahan dan berguru sama kakaknya. Nah, karena di sini Philolia tuh ngerti sesuatu tentang sihir, Rain di sini meminta Philolia untuk ikut melatih Shen. Saat ini, tepatnya setelah kembali ke desa,
Naofumi tuh menyuruh orang-orang untuk terus berlatih supaya jadi kuat. Di sini terlihat juga Dafuchan tuh sedang berlatih bersama Raphtalia. Oh ya, jadi Dafuchan ini adalah Rapchan yang lain, atau lebih tepatnya adalah Rapchan yang kedua, atau lebih tepatnya lagi dia tuh adalah mantan kaisar surgawi. Saat ini Natalia tuh terkejut ketika melihat Philolia. Natalia tahu kalau Philolia tuh harusnya udah mati dalam pertempuran. Natalia juga di sini tuh ngerasa aneh karena Philolia yang sekarang tuh memiliki sepasang sayap yang aneh. Di sini Philolia tuh menjawabnya dengan gaya Chunibyo. Philolia di sini bilang mustahil bagi dia untuk mati dalam pertempuran. Intinya Philolia ini pakai gaya Chunibyo-nya. Ketika Philolia ini cerita, Natalia tuh di sini cuma mengiyakan supaya biar cepet. Natalia tuh kelihatan kalau dia tuh nggak mau berdebat panjang dengan seorang Chunibyo. Di sini, Naofumi juga nanya ke Natalia soal senjata palu. Natalia di sini ngasih tahu kalau saat ini keberadaan Fatal Weapon palu masih belum diketahui. Tapi walaupun gitu, Natalia ngasih tahu kalau dia tuh bakal mencoba mencari keberadaan senjata itu. Naofumi juga di sini tuh dia tuh memasak dan dia tuh ngasih makanan kepada semua orang. Semuanya tuh sangat terkesima dan keenakan memakan makanan Naofumi. Masakan Naofumi ini memang selalu dipuja karena rasanya sangat enak. Diketahui juga di sini ternyata yang makan paling banyak adalah Sen, Ren, dan Len, atau lebih dikenal dengan Philolia. Naofumi di sini menduga kalau makan banyak udah menjadi kebiasaan bagi ras Skywing di dunia mereka. Saat ini, Horn juga membawa Natalia ke tempat laboratorium milik Mamoru. Mereka tuh mau ngasih tahu Natalia soal eksperimen mereka. Jadi Natalia ini masih belum tahu eksperimen yang dilakuin sama Mamoru. Makanya Natalia tuh mau dikasih tahu laboratoriumnya. Di sini juga terlihat ada eksperimen senjata palu. Ternyata Horn juga lagi meneliti sesuatu yang lain. Di sini dicurigai kalau Horn ini lagi melakukan penelitian untuk membuat senjata yang bisa berubah menjadi manusia. Horn di sini mau kalau Natalia tuh ikut membantunya dalam eksperimen. Sebagai seorang pasifier, Horn ini ngerasa kalau Natalia tuh pasti bakal sangat membantunya. Horn ini ngerasa kalau Natalia membantu dia, pasti eksperimennya tuh bisa berjalan dengan lancar. Ketika tahu soal eksperimen, di sini Natalia tuh terlihat sangat marah dan dia tuh mau mengarahkan palu yang dia miliki kepada Horn. Horn di sini jelasin, saat ini orang-orang dengan nama dewa, mereka tuh berhasil dikalahin sama Naofumi dan yang lainnya. Horn di sini tegasin kalau semua orang di dunia ini tuh nggak bisa ngandelin party Naofumi. Party Naofumi tuh suatu saat pasti bakal pulang ke masa depan. Dan kalau mereka pulang, maka akan sangat berbahaya bagi orang di masa lalu kalau mereka tuh nggak menjadi kuat sebelum party Naofumi pulang ke masa depan. Horn di sini bilang kalau dia bisa nyebarin gaya bertarung pasifier dengan palu, maka hal itu bakal sangat berguna bagi semua orang. Horn di sini tuh mau memperbanyak orang-orang hebat sehingga punya gaya bertarung seperti pasifier. Intinya Horn ngelakuin eksperimen demi kepentingan dunia dan dia tuh mau menjaga dunia. Di sini Natalia tuh terlihat masih gak yakin. Walaupun gitu, naga air di sini setuju dengan Horn bahwa mereka tuh harus segera memperkuat dunia supaya bisa mandiri tanpa bantuan Naofumi dan yang lainnya. Setelah dipikirkan, Natalia pun mau gak mau harus menerima tawaran dalam bantu eksperimen demi kepentingan dunia. Besoknya, semua senjata atau aksesoris yang udah dibuat sama Ren, Imiya, dan Naofumi akhirnya udah berhasil diselesaikan. Tentunya Naofumi dan yang lainnya tuh menguji efek-efek persenjataan yang udah mereka buat. Mereka tuh harus mencoba semua fitur yang ada pada senjata mereka demi menghadapi perang selanjutnya. Mereka semua juga di sini tuh terus diskusi soal kekuatan yang tentunya tujuannya tuh demi mempersiapkan pertarungan. Di sini juga terlihat Ren agak gak nyaman ketika melihat gaya Chunibyo dari Philolia. Ren ini seperti ingat dengan masa lalu yang sangat memalukan. Intinya Ren ini gak kuat lihat sindrom Chunibyo-nya Philolia. Di sini Naofumi juga menyalin senjata dari Mamoru dan itu adalah perisai pistol. Sesuai dengan namanya, bentuknya tuh kayak pistol dan itu bisa menembak. Walaupun bisa menyerang pakai peluru,
tapi ternyata damage yang dihasilkan tuh nggak besar. Bahkan ketika dicoba ke batu yang lumayan besar, batu itu ternyata nggak bergeming dan nggak bergerak. Naofumi di sini terus berpikir tentang cara meningkatkan damage dari pelurunya. Dan Naofumi di sini menduga kalau damage peluru tergantung pada sihir yang dimasukkan. Selain pistol, Naofumi juga menyalin senjata perisai pedang besi. Walaupun bentuknya kayak pedang besar, tapi serangan Naofumi nggak meningkat dan damage-nya sangat kecil. Mereka juga di sini mencoba efek dari aksesoris-aksesoris yang udah dibuat untuk memperkuat mereka. Besoknya, Naofumi dan Raphtalia mereka berlatih bersama. Mereka saat ini saling bertarung dan tentunya mereka juga saling mengevaluasi kemampuan-kemampuan bertarung mereka. Rapchan juga di sini disuruh untuk membantu mereka dalam latihan. Raphtalia di sini terlihat juga bisa memakai ilusi yang kuat. Naofumi juga di sini tuh mengakui kalau ilusi yang dipakai sama Raphtalia adalah ilusi yang kuat. Bahkan Naofumi sampai salah mengira kalau ilusi Raphtalia adalah Raphtalia yang asli. Di sini Raphtalia juga ngasih tahu ketika bertarung sambil bekerja sama dengan spesies Raph, dia tuh bisa pakai sihir dengan sangat cepat, bahkan hampir tanpa mantra. Rahasia itu semua tuh terdapat pada ekor Rapchan yang bisa menyerap sihir. Intinya, Rapchan tuh sangat membantu Raphtalia. Raphtalia saat ini ngerasa senang karena dalam latihan kali ini dia bisa menyadari kekuatannya ketika bekerja sama Rapchan. Mereka juga di sini tuh ngelakuin beberapa eksperimen yang tujuannya untuk mendapatkan kekuatan. Beberapa hari kemudian, Naofumi dan yang lainnya ini dikasih tahu bahwa pemegang senjata Fasaweapon Palu telah dibunuh sama orang-orang yang menyandang nama dewa. Nah, sejak saat itu, Natalia tuh nggak bisa melacak keberadaan dari roh Palu. Tapi sekarang, setelah Naofumi dan yang lainnya berhasil membunuh salah satu nama penyandang dewa, sinyal roh Palu tuh saat ini terdeteksi lagi. Dan untuk membuktikannya, mereka tuh saat ini harus mengecek lokasinya. Naofumi dan yang lainnya saat ini membuat party untuk melakukan pengecekan soal kebenaran tentang keberadaan roh Palu. Naofumi dan yang lainnya saat ini menuju ke daerah hutan, tepatnya lokasi Fasaweapon Palu saat ini terdeteksi. Di sini Natalia nanya, apakah mereka mau melakukan ritual pemanggilan orang dari dunia lain, atau bahkan mereka mau mencari orang yang cocok dari dunia ini untuk dijadiin pemegang senjata Fasaweapon Palu. Mamoru di sini bilang kalau dia tuh lebih suka opsi untuk mencari pengguna yang cocok dari dunia ini. Mamoru kurang suka kalau harus melibatkan orang dari dunia lain yang gak tahu apa-apa. Saat ini, party Mamoru mulai mencoba untuk mencabut palu itu dari tanah, tapi ternyata nggak ada yang berhasil. Party Mamoru ternyata nggak ada yang cocok sebagai pengguna senjata palu. Saat ini, party Naofumi lah yang mulai mencoba untuk mencabut palu itu. Dafuchan saat ini terus terlihat seolah ingin mencabut palunya. Naofumi di sini ngerasa kalau hal itu adalah hal yang wajar, karena pada dasarnya Dafuchan ini adalah mantan kaisar surgawi di masa depan. Tapi walaupun gitu, di sini Naofumi tuh menyuruh Rob untuk mencoba duluan. Natalia di sini ngasih tahu kalau kaisar surgawi tuh harusnya nggak mungkin bisa mencabut palunya. Natalia di sini bilang tugas kaisar surgawi itu adalah mengawasi para pahlawan. Jadi sangat aneh kalau misalkan kaisar surgawi terpilih menjadi pahlawan. Tapi ternyata itu cuma berlaku untuk senjata yang berasal dari tempat kelahiran yang sama dengan kaisar surgawi. Dan itu nggak berlaku untuk dunia lain. Contohnya tuh kayak Raphtalia yang merupakan kaisar surgawi, yang saat ini dia tuh menjadi pahlawan katana. Raphtalia bisa menjadi pahlawan katana walaupun dia adalah kaisar surgawi. Itu semua karena senjatanya tuh bukan berasal dari dunia yang sama, tempat di mana Raphtalia dilahirkan. Makanya Raphtalia tuh masih bisa menjadi pahlawan katana karena senjata katana berasal dari dunia lain. Tapi sayangnya itu cuma pemikiran dari Natalia aja. Faktanya, saat ini senjata palu, ternyata senjata itu merespon. Dan senjata itu memilih Natalia yang merupakan seorang pasipier atau kaisar surgawi. Jadi bisa dibilang sekarang Natalia adalah pahlawan palu. Natalia di sini tentunya sangat terkejut. Dan dia tuh nggak ngerti kenapa roh palu malah memilih dia sebagai pahlawan.
Semua orang di sini terlihat sangat senang. Alasannya karena Natalia tuh memang ahli dalam senjata palu, dan akhirnya Natalia tuh terpilih menjadi pahlawan palu. Singkatnya, Naofumi dan yang lainnya saat ini kembali ke desa. Di sini, Vilolia dengan gaya Chunibyo-nya, dia tuh menyambut kedatangan pahlawan baru Natalia. Natalia di sini masih terlihat kesal. Dengan dipilihnya dia menjadi pahlawan palu, maka Natalia nggak bisa pakai senjata yang lainnya, termasuk senjata kesayangan miliknya. Saat ini di malam hari, Naofumi tuh lagi mengobrol sama Dafuchan, yang tentunya saat ini berubah ke bentuk mantan kaisar surgawi. Mantan kaisar di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh punya ingatan Natalia. Itu artinya bisa dibilang ada sesuatu yang terjadi, sehingga seolah-olah mantan kaisar ini berhubungan dengan sosok Natalia. Naofumi di sini menduga kalau kemungkinan mantan kaisar surgawi adalah palu eksperimen yang punya kepribadian Natalia. Di sini, mantan kaisar juga cerita soal betapa pentingnya Vassal Weapon Carriage, atau bahasa Indonesianya adalah kereta andong. Naofumi dan mantan kaisar saat ini masih terus mengobrol, sampai akhirnya mantan kaisar ini udah gak sanggup dalam mempertahankan bentuk manusianya, dan akhirnya dia tuh kembali lagi berubah ke bentuk spesies rap. Naofumi di sini mengelus Dafuchan, dan dia ngucapin terima kasih atas segala infonya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.